Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran akuntansi intermediate. Pada video kali ini kita akan menyambung bab terkait dengan laporan laba rugi dan informasi-informasi lain yang terkait dengannya. Income statement and related information. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan learning objective yang kedua, yaitu describe the content and format of the income statement. Itu menggambarkan apa sih isi dan format atau bentuk dari laporan laba rugi tersebut. Oke. Lihat ini dia. Yang nomor 2. Isinya yang akan kita bahas dari bagian learning objective yang kedua ini, yaitu apa saja elemen-elemen dari laporan laba rugi, kemudian komponen-komponen lanjutan dari laporan laba rugi, dan laporan laba rugi yang dipadatkan atau yang diringkas. Kita langsung saja masuk ke slide yang dimaksud. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa laporan keuangan itu isinya hendak menyajikan atau menggambarkan bagaimana kemampuan atau kinerja perusahaan alias bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi laba bersih itu memang hasilnya itu berasal dari pendapatan, biaya, dan juga termasuk pendapatan atau keuntungan dan kerugian selain pendapatan dan biaya tadi. Mungkin ada untung yang lain atau rugi yang lain. Jadi sifatnya berbasis transaksi, yaitu terkait revenue, pendapatan, expense, beban, gain, pendapatan lain, dan loss, untung lain dan rugi yang lain. Nah, lalu apa saja elemen-elemen dari laporan laba rugi ini? Yaitu tadi, pertama income, pendapatan. Yang dimaksud dengan income di sini atau pendapatan di sini, atau lebih tepatnya laba. Income ini dimaksud adalah increases in economic benefits during the accounting period. Yaitu adanya penambahan dalam bentuk manfaat ekonomis, yang biasanya sih diwakili dengan nominal uang. Jadi adanya penambahan manfaat atau keuntungan ekonomis selama periode akuntansi tersebut, selama suatu periode akuntansi. Bentuknya apa? Bentuknya bisa berupa inflows of assets, adanya aliran masuk aset baru, atau enhancements of assets, atau aset itu sendiri yang berkembang atau bertambah. Jadi salah satu bentuk laba yang dimaksud adalah adanya aliran masuk aset baru atau adanya pengembangan atau pertumbuhan dari aset yang sudah ada. Atau bisa juga dalam bentuk yang kedua, decreases of liabilities, yaitu berkurangnya kewajiban atau hutang. Jadi income, penghasilan atau laba di sini itu adalah bertambahnya manfaat atau keuntungan ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam bentuk aliran baru atau diperolehnya aset baru atau berkembangnya suatu aset, dan atau juga bisa juga berkurangnya liabilities, berkurangnya utang. Nah, dua bentuk ini memang itu kan menghasilkan
adanya kenaikan atau peningkatan dalam ekuitas. Kenapa? Ketika aset bertambah, ada aset baru masuk, atau aset yang sudah ada itu berkembang, bertambah, berarti kan ekuitasnya bertambah. Yang gitu. Atau sebaliknya, kalau utangnya yang berkurang, berarti ekuitasnya juga bertambah, karena asetnya misalkan tetap seperti itu. Ya, asetnya tetap sekian, sedangkan utangnya berkurang. Berarti kan bagian ekuitasnya makin bertambah. Karena kan berdasarkan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi kalau kewajibannya berkurang, otomatis ekuitasnya makin bertambah. Karena dia harus sama dengan sebelah asetnya. Jadi dua hal ini memang menghasilkan peningkatan dalam ekuitas. Selain atau di luar penambahan-penambahan ekuitas yang terkait oleh adanya setoran baru dari para pemegang saham gitu ya. Bukannya jadi income ini dalam bentuk dua ini meningkatkan ekuitas murni dari operasi misalkan, bukan karena ada suntikan dana segar yang baru dari para pemegang saham, karena itu bukan bagian dari income yang dimaksud. Oke, itu dia elemen dari laporan laba rugi pertama, income. Nah, istilah income, ya, penghasilan, ini mencakup dua istilah lagi, yaitu revenues dan gains. Karena ini istilah akuntansi, ya kita harus bahas gitu loh. Revenues itu berasal dari aktivitas-aktivitas yang memang aktivitas tersebut aktivitas rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Dan memang itu adalah aktivitas pokok operasi perusahaan. Memang itulah kegiatan perusahaan sehari-hari dan memang itulah yang mereka lakukan untuk memperoleh laba. Jadi yang sifatnya seperti ini itu dimasukkan dalam istilah revenues. Ya. Gains susah juga menerjemahkannya karena dua-duanya ini maknanya ya macam pendapatan gitu ya. Tapi secara bahasa Inggrisnya istilah akuntansinya berbeda. Gains itu bisa saja memang berasal dari aktivitas-aktivitas normal, aktivitas utama, tapi bisa juga bukan. Walaupun lebih banyak yang bukannya yang dimaksud. Karena kalau misalkan dia aktivitas utama biasanya masuknya ke revenues. Terus apa saja contoh dari revenues dan gains ini yang sehingga dibedakan ini? Oke, kita lihat. Contoh, akun-akun yang terkait dengan revenue, contohnya pertama penjualan. Nah, penjualan ini kan memang aktivitas yang memang aktivitas normal dan rutin dilakukan oleh perusahaan. Dan memang itulah operasi utama dia. Nah, jadi dia masuk ke revenue. Contoh lagi yang lain, fee, bayaran, tarif misalkan. Ongkos apabila usahanya berbentuk usaha jasa misalkan. Dan memang fee ini didapatkan dari kegiatan utama perusahaan yaitu melakukan service, rendering service. Kalau memang dia usahanya jasa sehingga dia dapat fee, maka itu penghasilan dia normalnya berasal dari kegiatan utamanya dia. Kemudian contoh lagi interest, bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang memang hasil atau akibat dari kegiatan normal dan utama perusahaan. Besar kemungkinan yang dimaksud interest di sini misalkan akibat penjualan kredit. Dan penjualan kredit itu tersebut menimbulkan bunga. Jadi dia masuk ke dalam penghasilan revenue. Ya, memang dia hasil operasi sehari-hari perusahaan. Oke. Tapi sedikit saya terangkan dan saya singgung sedikit bahwa karena saya seorang muslim gitu ya, interest ini baik kita yang mengenakan bunga kepada orang atau kita yang mengambil bunga secara hukum Islam ini adalah haram. Ya, sebenarnya sih kalau kita mau jujur bukan hanya di Islam. Di dalam Al-Quran dan Hadis itu diharamkan riba, nama lainnya sebenarnya nama aslinya riba, tapi juga menurut agama Kristiani dalam Injil itu juga diharamkan. Dan di dalam Taurat, dalam hal ini Perjanjian Lama itu juga diharamkan. Jadi
itu sekedar tambahan karena saya mengajar, tapi saya harus terangkan hukumnya secara syariah Islam karena saya juga seorang muslim, karena saya juga harus melepaskan tanggung jawab saya bahwa saya mengajarkan terkait dengan ini, saya tetap menerangkan, tapi saya juga menerangkan hukumnya bahwa ini haram dalam Islam. Interest ini namanya pentingan atau bunga, tapi aslinya kan namanya riba gitu. Oke lah, jadi misalkan perusahaan mengenakan beban bunga, mendapatkan pendapatan bunga dari hasil dia menjual secara kredit, maka dia masuk ke akun pendapatan yang revenue. Merupakan aktivitas normal, aktivitas utama perusahaan. Contoh lagi, dividen. Apabila perusahaan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang lain, ya, dan mendapatkan dividen, dan ini sifatnya rutin, maka dia juga masuk ke akun revenue. Contoh yang lain yaitu rent. Misalkan perusahaan menyewakan suatu gedung atau menyewakan kendaraan atau sebagainya, dan sifatnya continue, terus-menerus, ya, aktivitasnya terus berjalan, rutin, maka dia juga masuk ke pendapatan yang revenue sifatnya. Bagaimana dengan gain? Gain ini yang bukan aktivitas biasa sehari-hari. Contoh, gains on the sale of long-term assets, yaitu untung atau laba yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan dari penjualan aset jangka panjang, aset tetap. Jadi misal perusahaan punya gedung yang nganggur, daripada nganggur perusahaan butuh dana, ya udah jual. Maka kemudian dapat untung dari penjualan aset tersebut. Nah, untungnya ini kita masukkan ke dalam akun gain, ya. Kenapa? Karena memang menjual gedung bukanlah kegiatan utama dan kegiatan sehari-hari perusahaan. Itu kebetulan saja perusahaan memiliki gedung yang nganggur, kemudian dijual. Bukan setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan setiap hari kerjanya jual gedung, bukan. Contoh lagi, unrealized gains on trading securities, yaitu adanya dapat untung terkait dengan jual beli surat-surat berharga. Ya. Nah, mungkin perusahaan misalkan punya surat berharga berbentuk saham atau obligasi, kemudian nilainya naik sehingga dari selisih kenaikan itu perusahaan mendapatkan untung, tapi untung ini bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan dan memang bukan itu kerjaan utamanya, bidang utamanya, maka keuntungan yang seperti ini dikelompokkan ke dalam gain, ya, yang bukan berasal dari aktivitas yang rutin. Oke. Sekarang kita menuju ke elemen yang kedua dari laporan laba rugi, yaitu expenses, biaya-biaya atau beban. Expenses yang dimaksud itu apa? Yaitu beban yang dimaksud adalah pengurangan manfaat ekonomis selama periode akuntansi tertentu. Jadi lawan dari revenue tadi, lawan dari pendapatan tadi. Kalau pendapatan dia penambahan, peningkatan, tapi kalau biaya atau beban, expenses, justru pengurangan manfaat ekonomis. Ya memang maksudnya lebih mudahnya dalam bentuk nominal uang ukurannya selama periode akuntansi tertentu. Apa saja bentuknya? Maka bentuk yang pertama adalah outflows, adanya aliran keluar dari aset, yaitu ada aset yang keluar atau asetnya berkurang. Asetnya berkurang. Atau bentuk yang kedua yaitu justru terjadinya utang baru, adanya kewajiban yang baru. Jadi ada dua bentuk beban, yaitu adanya aset yang keluar atau adanya aset yang menjadi berkurang atau bertambahnya kewajiban perusahaan. Nah, dua bentuk ini mengakibatkan berkurangnya ekuitas.
sebagaimana kita sudah tahu dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset adalah sama dengan utang plus ekuitas, ya, kewajiban plus ekuitas. Jadi kedua bentuk ini dia menghasilkan pengurangan ekuitas. Andaikan ada asetnya yang keluar atau asetnya berkurang nilainya, otomatis ekuitasnya berkurang juga. Dalam kondisi kewajibannya tetap sekian. Ya, atau sebaliknya, kalau hutangnya yang bertambah sedangkan asetnya tetap segitu, otomatis ekuitasnya berkurang. Ya, dengan catatan bukan karena adanya transaksi terkait dengan pemegang saham. Misalkan adanya penarikan modal saham atau penarikan dana investasi mereka sehingga ekuitas berkurang. Bukan, tapi ini murni diakibatkan oleh adanya biaya-biaya dalam dua bentuk ini. Nah, expenses atau beban-beban ini juga terbagi menjadi dua kelompok atau dua istilah. Ya, istilah pertama tetap expenses. Jadi expenses ini sebenarnya nama besarnya, tapi juga dipakai untuk salah satu bagian dia, lebih dikenal dengan expenses, beban, dan juga satu lagi adalah losses, ya, rugi. Nah, expenses sebagaimana tadi income juga seperti itu. Expenses, beban, itu mengacu kepada beban-beban yang terjadi karena terkait dengan aktivitas-aktivitas rutin atau aktivitas normal dari perusahaan. Sedangkan losses itu bisa muncul dari aktivitas-aktivitas utama atau aktivitas rutin, tapi bisa juga bukan berasal dari aktivitas rutin. Lebih banyak yang dimaksud ialah yang bukan berasal dari aktivitas normal atau rutin ini. Langsung saja kita contohkan apa saja akun-akun yang terkait dengan dua kelompok ini supaya lebih jelas. Contohnya yang terkait atau yang termaksud dengan akun-akun expense yang biasa, yang rutin, contohnya cost of goods sold, yaitu lebih dikenal dengan bahasa Indonesianya harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan. Yang memang ini adalah biaya yang terjadi karena memang itulah rutinitas perusahaan. Jual beli barang, maka ketika dia beli barang tersebut untuk dijual lagi, maka harga belinya itu kan harga pokok penjualan. Kemudian contohnya lagi depresiasi, penyusutan, yang memang terus setiap tahun dan dibagi-bagi menjadi setiap bulan, itu akan tetap dilakukan biaya depresiasi. Jadi memang rutinitas perusahaan untuk mendepresiasi aset-aset tetapnya. Contoh lagi, beban bunga. Ya, beban bunga, sebagaimana tadi sudah saya terangkan, contohnya misalkan perusahaan membeli secara kredit dari vendor, kemudian terkena suku bunga tertentu sehingga kita harus bayar, dan itu sudah rutin dalam pembelian-pembelian, maka ini adalah dimasukkan ke dalam akun expense. Nah, tadi sudah saya terangkan juga bahwa bunga ini istilahnya interest, itu aslinya namanya adalah riba, dan saya terutama sebagai seorang muslim tetap harus menjelaskan bahwa hukumnya haram. Jadi saya terangkan di sini dan saya terangkan juga hukumnya. Kemudian contoh lagi, rent, yaitu biaya sewa misalkan. Misalkan kita menyewa gedung atau menyewa suatu mesin dan sebagainya dan kita pakai, maka kita tetap secara rutin membayar biaya sewanya, dan itu sudah utama, kegiatan aktivitas utama sehari-hari, maka dia harus masuk ke bagian yang expense. Contoh lagi, gaji dan upah. Nah, ini memang jelas ya, sudah jelas ini adalah aktivitas biaya yang kita bayar rutin setiap periode, bulanan mungkin, atau 2 bulan atau 3 bulan. Contoh lagi, pajak, ya, tax, yang selalu kita bayar, bisa tahunan, bisa bulanan. Jadi dia masuk semua ke kelompok expense. Sekarang kita lihat yang loss, contohnya losses on restructuring charges. Misalkan
kita melakukan restrukturisasi perusahaan dan terjadi biaya atau lebih tepatnya dianggap kerugian, tapi kita tidak melakukan ini secara rutin. Ya. Restrukturisasi itu hanya terjadi apabila ada sebab yang mengharuskan kita merestrukturisasi baik perusahaan, manajemennya, ataupun secara fisiknya, ataupun akuntansinya, macam-macam lah. Dan ini kan hanya momentual. Kebetulan saja ada kejadian misalkan. Jadi bukan rutin sifatnya, bukan kita restrukturisasi tiap bulan gitu ya. Maka dia masuk ke akun loss. Rugi lain-lain lah seperti itu. Contoh lagi, losses on to sale of long-term assets. Misalkan kita jual aset tetap kita. Kita punya gedung nganggur atau tanah nganggur, ya sudah dijual oleh perusahaan tapi rugi. Ya, belinya 1M, jualnya mungkin cuma 900 juta. Ada rugi 100 juta. Nah, rugi yang seperti ini dianggap biaya atau rugi itu termasuk dalam akun loss yang bukan merupakan kegiatan rutinitas sehari-hari perusahaan dan bukan pula kegiatan utama, karena perusahaan bukan berada atau bukan bergerak di bidang jual beli tanah, jual beli gedung, tidak. Tapi ini kebetulan saja punya tanah atau gedung nganggur, jual, tapi rugi misalkan. Nah, rugi yang seperti ini masuk ke akun loss. Contoh lagi, unrealized losses on trading securities. Misalkan perusahaan punya surat berharga di pasar bursa saham, kemudian harga saham tersebut turun, jatuh, sehingga secara nilai perusahaan terkena rugi. Ya, rugi, tapi belum terrealisasi karena belum kita jual. Cuman nilainya memang turun. Nah, kalau mau diakui, maka ini masuknya ke loss. Jangan yang ke expense. Karena apa? Ini tidak rutin. Tidak setiap hari turun, sepanjang waktu turun, memang tiap hari kerjaan perusahaan atau kondisinya adalah ini turun terus. Tidak, ini naik turun, naik turun. Dan ini bukan operasi perusahaan secara utama. Misalkan perusahaannya bergerak di bidang perdagangan elektronik, ya yang perdagangan elektroniknya yang masuk ke dalam expense. Kalau sahamnya ya tidak. Oke, sekarang kita masuk kepada komponen-komponen yang lanjutan. Ya, komponen-komponen yang lebih lanjut. Jadi laporan laba rugi itu dibagi-bagi menjadi beberapa sub-sub, tidak hanya disusun tembak rata berapa seluruh penghasilan sekian, kemudian dikurangi seluruh biaya-biaya sekian tanpa ada urutan tertentu, pokoknya main kumpulan penghasilannya sekian, kemudian biaya-biayanya juga dikumpulkan sekian, sudah gitu, cuma terbagi dua seperti itu. Tidak, tapi laporan keuangan itu dia punya struktur, punya bentuk tertentu dan diatur bagian-bagiannya dan sub-sub bagiannya. Nah, memang perusahaan-perusahaan secara umum menyajikan beberapanya atau bahkan semuanya kadang-kadang dari bagian-bagian masing-masing ini dan totalnya. Tapi kadang cuma sebagian saja, tergantung perusahaan tersebut apakah punya akun tersebut atau tidak. Nah, sekarang kita bahas apa saja bagian-bagiannya secara lengkap. Ya, secara lengkap. Nanti kita akan lihat contohnya. Pertama, tentu saja bagian paling atas dari laporan laba rugi adalah sales, penjualan atau revenue, pendapatan. Ya, tentu itu sudah kalian tahu, saya asumsikan kalian sudah mengerti itu. Kemudian di bawahnya cost of goods sold, harga pokok penjualan. Apabila yang dibahas ini adalah perusahaan dagang. Nah, sales dan revenue ini nanti kan ada perincian-perinciannya, penjualan apa gitu ya, retur-returnya sebagainya. Jadi pokoknya seksi pertama atau bagian pertama itu penjualan dan pendapatan. Kemudian bagian kedua harga pokok penjualan. Hasil dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan ini itulah yang kita namakan dengan gross profit, laba kotor. Jadi laba tapi masih kotor, berarti ada yang belum dikurang lagi. Maka bagian yang berikutnya
adalah biaya-biaya tapi dibagi, tidak biaya secara umum, tapi dibagi satu bagian khusus, yaitu apa? Biaya penjualan. Seluruh biaya-biaya penjualan terkait dengan penjualan, baik itu iklan, promosi, pengiriman barang, dan sebagainya lah yang terkait dengan penjualan, nanti kita rincikan masuk ke dalam bagian yang ketiga ini, selling expenses. Ya, biaya-biaya penjualan. Kemudian di bawahnya kita kelompokkan lagi, yaitu apa? Adanya biaya administrasi dan umum. Ya, terkait dengan perkantoran, sewa kantor, biaya gaji pegawai kantor gitu ya, sewa gedung kantor gitu, yang bukan terkait dengan penjualan. Nah, jadi dipisah dengan biaya penjualan. Ini biaya administrasi dan umum. Kemudian yang kelima, ada bagian khusus untuk pendapatan lain-lain dan juga biaya lain-lain. Maksud pendapatan lain-lain atau biaya lain-lain ini, dia bukan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, penjualan mungkin, ya, dan sebagainya, dan juga bukan merupakan biaya yang terkait dengan biaya penjualan ataupun administrasi dan umum. Jadi dia betul-betul biaya lain. Jadi dikhususkan untuk biaya yang seperti itu dan penghasilan seperti itu dalam bagian khusus, yaitu pendapatan dan biaya lain-lain. Ya, jadi dibagi-bagi lebih rinci. Dia dibagi dalam sub-sub, tidak digabung menjadi satu secara tidak teratur dan dianggap satu paketan, tidak seperti itu ya. Jadi inilah komponennya. Nah, kalau sudah ditotalin semua, selling expenses, beban penjualan sekian, totalnya dirinci sekian, kemudian beban administrasi dan umum dirinci, kemudian total sekian, kemudian pendapatan dan biaya lain-lain ditotalin sekian, maka dikurangi dari gross profit ya. Jadi laba kotornya dikurangi 3 ini, maka hasilnya barulah dinamakan laba dari operasi. Karena ini semua adalah aktivitas yang terkait operasi utama perusahaan, sehingga labanya setelah dikurangi biaya-biaya ini, itulah yang dinamakan laba operasi. Kemudian bagian berikutnya ada biaya-biaya terkait pembiayaan, ya, terkait pembiayaan. Andaikan ada biaya-biaya terkait pembiayaan, maka dibuat seksi khusus atau maksud bagian khusus di dalam laporan laba rugi tersebut. Nah, berarti biaya ini bukan biaya penjualan, bukan biaya administrasi dan umum, dan juga bukan biaya lain-lain. Ya, jadi dia khusus terkait dengan pembiayaan. Ya, pembiayaan. Nah, dikurangilah ya laba operasi dikurangi biaya atau beban pembiayaan ini, maka namanya adalah laba sebelum pajak penghasilan. Berarti pajak penghasilan belum kita kurangi. Nah, baru di bawahnya laba penghasilan, pajak penghasilan, maka laba sebelum pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan ini, hasilnya namanya laba dari operasi yang continue, yang masih berlangsung. Ya, kalau mungkin selama ini kalian mengenalnya laba bersih setelah pajak, ya, seperti itu. Kenapa dia menamakannya dengan income from continuing operations? Karena di bawahnya nanti ada, misalkan ada operasi yang dihentikan. Nah, discontinued operations itu juga dipisah dalam satu bagian khusus, baru nanti dikurang, hasilnya baru net income, laba bersih. Nah, apakah semua ini nanti harus ada dalam laporan laba rugi? Kalau memang ada, maka lakukan seperti ini. Tapi kalau misalkan dia tidak punya discontinued operations, ya tidak usah. Jadi tampilkan dan disajikan dalam laporan itu apa yang memang ada sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian di bawah laba bersih ini ada lagi, misalkan non-controlling interest. Ya. Ada bagian kepentingan pemegang saham yang non pengendali. Jadi misalkan perusahaan ini, misalkan perusahaan dia
itu sahamnya juga dimiliki pihak lain. Ya, pihak lain, tapi tidak sampai 50%. Ya. Jadi minoritas. Nah, yang bagian minoritas itu juga harus dilaporkan di bawah laba bersih ini. Ya. Terakhir, setelah diterangkan net income sudah dapat, kemudian bagian kepentingan pemegang saham non pengendali juga ditampilkan sekiannya, maka paling bawah adalah berapa laba per lembar sahamnya. Jadi tinggal disebutkan saja sekian rupiah misalkan, yaitu net income-nya dibagi berapa lembar sahamnya. Jadi ada 10 bagian, ada 10 komponen dalam laporan laba rugi yang lengkap. Nah, kita tampilkan atau sajikan sesuai dengan apa yang ada dalam perusahaan tersebut. Oke, kita lihat contoh laporan laba rugi, formatnya bagaimana. Misalkan contoh yang ada di sini yaitu mencakup seluruh item-item utama di daftar yang barusan kita bahas tadi, kecuali discontinued operations, kecuali operasi yang dihentikan. Misalkan contohnya operasi yang dihentikan tadi nomor 8 itu memang tidak ada misalnya. Ini contohnya. Jadi ada bagian 1, 2 sampai 10 ada kecuali yang 8. Kita lihat contoh. Yang pertama sales. Saya perbesar. Nah, misalkan perusahaan Bokhong. Bokhong. Jangan digabung bacaannya. Jadi pisah Bokhong. Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2019. Misalkan nih, seksi pertama atau bagian 1 tadi kan, komponennya yang pertama itu penjualan. Maka dalam penjualan ini baru dirinci pendapatan yang berasal dari penjualan berapa, 3 juta dolar gitu ya. Kemudian dikurangi potongan penjualan 24.000 dolar, dikurangi retur penjualan 56.000 dolar, maka hasilnya totalnya 80 dolar kurangin, jadi dapatlah 2,9 juta dolar. Ini adalah penjualan bersih. Jadi dalam bagian penjualan ini dirinci segala hal yang terkait dengan penjualan. Berapa penjualan total, dikurangi potongan dan retur, maka didapatkan penjualan bersih. Jadi itu maksudnya. Jadi dibagi-bagi tadi dalam komponen itu, di dalam komponen itu nanti dirinci. Kemudian komponen kedua tadi harga pokok penjualan, ya tinggal kita kurangi, hasilnya adalah segini, 989.000 sekian dolar. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu beban-beban penjualan. Nah, beban-beban penjualan ini, maka masukkan seluruh biaya-biaya atau beban yang memang terkait dengan penjualan, seperti gaji dan komisi penjualan. Ya. Misalkan beban gaji pegawai penjualan. Terus misalkan beban perjalanan dan jamuan. Ini terkait dengan penjualan ya. Kemudian contohnya lagi beban iklan, beban pengiriman, ya. Beban terkait dengan perangko, surat menyuratnya, beban internet, telepon, termasuk juga beban penyusutan peralatan-peralatan penjualan. Pokoknya seluruh biaya-biaya dan beban yang terkait dengan penjualan, maka kita rincikan di bagian selling expenses, beban penjualan ini. Total sekian, 400-an ribu dolar. Kemudian bagian berikutnya kita rinci lagi biaya-biaya administrasi dan umum. Ada gaji manajer kantor misalkan, gaji karyawannya, ada biaya jasa hukum atau jasa tim-tim profesional, ada biaya-biaya serba-serbi lah, biaya asuransi dan sebagainya. Ya. Penyusutan gedung, penyusutan peralatan, dan serba-serbinya. Maka ini kita totalkan sekian. Kemudian ada biaya lain, ada penghasilan lain, pendapatan lain. Contoh pendapatan lain itu dividen. Ya. Dividen, pendapatan dividen masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Karena apa? Dia bukan pendapatan yang berasal dari operasi utama kita. Misalkan usaha kita dagang,
ya seharusnya pendapatan utama dari aktivitas kita ya terkait penjualan lah, penjualan gitu. Sedangkan dividen ini adanya karena kita ada investasi di perusahaan lain, ya kadang dapat, kadang tidak. Jadi dia bukan operasi utama, makanya dia dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Contohnya juga pendapatan sewa misalkan. Mungkin selama ini pendapatan-pendapatan seperti ini kalian gabungkan di atas, ya. Tapi itu waktu itu baru belajar pengantar mungkin. Nah, di dalam intermediate accounting, akuntansi menengah ini kalian jangan buat seperti itu lagi karena levelnya sudah beda, udah lanjutan. Jadi pendapatan sewa kalian masukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Karena apa? Misalkan perusahaan itu bukan perusahaan yang kerjaannya nyewakan gedung, bukan. Tapi kebetulan ada gedung nganggur terus disewain. Makanya dapat pendapatan tapi masukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Karena dia bukan operasi utama perusahaan. Ya. Kemudian kebetulan juga misalkan nih ada keuntungan dari penjualan aset tetap, maka ini juga masuk ke pendapatan lain-lain. Jangan dimasukkan ke pendapatan utama sini, karena kerjaan perusahaan bukan jualin aset tetap. Ada gedung dijualin semua, tanah dijualin semua, mobil, ya peralatan tidak. Itu kebetulan saja mungkin ada aset yang nganggur atau memang dibutuhkan harus dijual, ya jual. Tapi tidak tiap hari. Jadi masuknya sini. Nah, di total maka seluruh biaya-biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, kemudian itu di total dikurangin, terus pendapatan lain-lain dan beban lain-lain ditotalin. Ya, kalau dia pendapatan kurangi beban di sini berapapun hasilnya, maka ini kalau beban tadi mengurangi laba kotor, kalau misalkan yang ini pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka dia nambah. Tapi kalau misalkan bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka dia ngurang. Dalam hal ini semuanya pendapatan semua nih. Ya, pendapatan semua, berarti ya nambah. Gitu. Nah, hasilnya 300 ribu dolar, ini namanya income from operations, ya, penghasilan atau laba dari operasi, laba operasi. Kemudian bagian yang keenam tadi sudah kita bahas, yaitu terkait dengan pembiayaan. Ya, pembiayaan. Jadi beban-beban yang terkait dengan pembiayaan di sini terkait dengan obligasi dan wesel, ya utang wesel. Maka ini beban masuknya ke sini. Kurangin lagi, dapatlah 200-an ribu dolar. Ini namanya laba sebelum pajak penghasilan. Nah, barulah di bagian ketujuh kita sebutkan laba penghasilan di sini. Nah, laba penghasilannya sekian, 66 ribu dolar, kurangin karena ini beban ya, beban pajak penghasilan. Dapatlah net income for the year, laba bersih tahun ini, tahun berjalan, 164 ribu dolar. Nah, ini sebenarnya sudah akhir, sudah final. Kemudian informasi tambahan di bawah tetap ditampilkan, yaitu apa? Tadi sudah kita sebutkan, yaitu kepentingan non-pengendali. Para pemegang saham perusahaan bohong ini, tapi yang minoritas. Itu harus disebutkan berapa. Jadi tidak usah dihitung. Maksudnya kalau hitung-hitungan nambah kurang dari atas, itu sudah selesai di net income. Ini udah tutup nih, garis 2. Ini cuma keterangan tambahan. Ya. Ini keterangan tambahan. Misalkan total modal saham yang ada di bohong itu 120.000. Nah, bagian non pengendalinya yang minoritas itu 44 ribuan. Kemudian tambahan lagi earnings per share, yaitu laba per lembar sahamnya sekian, yaitu tinggal ini 164 ribuan ini dibagi lembar saham total, hasilnya 1 dolar. Ya, jadi maksudnya misalkan perusahaan ini maknanya menghasilkan laba untuk tahun ini, menghasilkan laba tahun ini per lembarnya 1,74 dolar. Ya, cuma 1 dolar, sekitar ya 20 ribuan lebih.
Oke, nah, itu contoh format laporan laba rugi yang lengkap. Nah, bisa jadi kadang-kadang perusahaan itu menampilkan atau menyajikan laporan keuangannya secara ringkas. Ya, mungkin kalian lebih kenal dengan istilah selama ini itu single step. Yang tadi yang lengkap itu multiple step. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan kepraktisan. Ya, jadi makin sederhana laporan keuangan, makin memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dan mengambil informasi-informasi utama saja, tanpa butuh dia menjadi ya agak pusing lah ya dengan detail-detail yang ada. Nah, jadi bagian-bagian yang 10 tadi misalkan itu langsung dipadatkan langsung saja. Misalkan penjualan, dia tidak merinci penjualan itu penjualan total berapa, kemudian dikurangi retur, dikurangi potongan, baru dapat penjual bersih. Tidak, dia langsung saja penjual bersih sekian, HPP sekian, maka laba bersih, laba kotor sekian. Total biaya penjualan sekian. Kita besar dulu. Jadi dia tidak dirinci biaya-biaya administratif sekian dan sebagainya. Jadi semua bagian-bagian tadi langsung saja hasil akhirnya berapa tidak perlu dia rinci. Ini namanya condensed income statement, laporan laba rugi yang diringkas atau kalian kenalnya selama ini single step. Nah, apakah ini boleh? Kalau kita bicara boleh atau tidak, boleh. Ya, tetap boleh. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah perusahaan tetap harus mempersiapkan tambahan-tambahan lampiran untuk mensupport data yang cuma total-totalan ini. Biasanya itu adanya di catatan atas laporan keuangan. Kalau di sini disebutkan, lihat catatan yang D. Kalau di catatan atas, kalau di laporan itu kadang-kadang disebut lihat di catatan atas laporan keuangan halaman sekian atau di lampiran sekian. Jadi misalkan gini, selling expenses, beban penjualan, totalnya segini langsung, 453. Nah, tapi dia memberi catatan, silakan kalau mau lihat lebih detail di catatan D. Nah, catatan D-nya ada tuh, di catatan atas laporan keuangan 453 ini dari mana? Rinciannya ini. Ya, rinciannya ini, beban itu sekian. Jadi ini condense yaitu single step ya, laporan laba rugi yang diringkas. Boleh saja dipersilakan dan tidak salah, asalkan perinciannya, lampirannya atau di catatan atas laporan keuangannya juga tetap menampilkan dan menyajikan info yang detail. Oke, saya rasa demikian untuk learning objective 2. Untuk learning objective 3-nya yaitu reporting various income items, melaporkan item-item laba yang lain, berbagai macam penghasilan atau pendapatan, itu kita akan bahas di video yang terpisah. Kita tutup dulu dan akhiri, mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.